Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bentuk kalimat dalam sintaksis bahasa Indonesia. Dan di sini saya Ajeng Nike sebagai moderator, lalu ada Sayyidatun Azizah, Araya Azahra, Putri Maharani, Rizka Dia Fernanda, Natasha Putri Fahrial, Hafiza Armahda, Sonya Evi Azahra, Sabrina Tiara, Diva Amelia, dan Nirma Lasani. Nama saya Diva Amelia Putri. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. Menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membahas penggunaan kata menjadi satu satuan yang lebih besar, seperti frasa, klausa, dan kalimat, serta hubungan antar satuan tersebut dalam struktur bahasa. Sintaksis tidak hanya mempelajari struktur, tetapi juga fungsi dari setiap unsur dalam kalimat. Misalnya, bagaimana subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan disusun agar membentuk kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Melalui sintaksis, kita dapat memahami bagaimana aturan penempatan kata mempengaruhi makna dan kejelasan suatu tuturan. Dengan demikian, sintaksis dalam konteks tata bahasa baku berperan sebagai pedoman dalam membentuk kalimat yang tidak hanya benar secara gramatikal, tetapi juga efektif dalam penyampaian pesan. Pemahaman terhadap sintaksis sangat penting terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara formal karena menjadi dasar dalam keterampilan menulis dan berbicara secara terstruktur dan benar. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya Nirmala akan membahas mengenai kalimat sebagai satuan sintaksis. Nah, dalam sintaksis, kalimat itu bukan hanya sekedar rangkaian kata biasa, tetapi merupakan satuan gramatikal tertinggi. Artinya, kalimat memiliki struktur lengkap yang bisa menyampaikan gagasan atau informasi secara utuh. Bayangkan saja, satu kalimat bisa membawa ide, emosi, bahkan perintah. Dan yang bikin menariknya lagi, kalimat ini dibentuk dari satu atau lebih klausa dengan unsur dasar seperti subjek dan predikat. Terkadang juga bisa ditambah dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut Dr. Supriyadi dalam bukunya Sintaksis Bahasa Indonesia, kalimat itu dianggap sebagai satuan bahasa yang mengandung pikiran yang utuh. Jadi, jika ingin mengungkapkan satu ide dengan jelas, kita butuh kalimat yang tersusun dengan baik. Lalu, ada pendekatan lain dari Bloomfield, seorang tokoh linguistik struktural. Menurutnya, kalimat itu bentuk linguistik yang bebas yang tidak tergantung pada struktur yang lebih besar. Dengan kata lain, bisa berdiri sendiri dan tetap bermakna. Menariknya lagi, menurut Chalk ada 3 ciri utama dari kalimat. Pertama, relatif terisolasi, jadi bisa berdiri sendiri. Kedua, memiliki pola intonasi akhir yang biasanya menandai batas atau akhir dari sebuah kalimat. Dan ketiga, kalimat itu terbentuk dari satu atau lebih klausa yang minimal punya subjek dan predikat. Nah, dari semua penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat bukan hanya sekedar bentuk bahasa, tetapi juga alat utama untuk menyampaikan pesan secara lengkap dalam komunikasi kita sehari-hari. Sehingga semakin paham cara menyusun kalimat, semakin terampil juga kita dalam menyampaikan sebuah ide. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi dan struktur kalimat. Kalimat adalah unit dasar dalam komunikasi bahasa yang menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi secara utuh. Namun, agar sebuah kalimat dapat dipahami dengan benar, unsur-unsurnya harus tersusun secara sistematis dan memiliki fungsi sintaksis yang tepat. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Setiap unsur ini tidak hanya berperan dalam membentuk struktur, tetapi juga menentukan makna dan dari keseluruhan kalimat.
Pemahaman terhadap fungsi dan struktur kalimat sangat penting, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa, penulisan akademik, dan komunikasi sehari-hari. Dengan mengetahui bagaimana unsur-unsur itu bekerja, kita dapat menyusun kalimat yang tidak hanya benar secara tata bahasa, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis merupakan jabatan atau peran yang diduduki oleh satuan-satuan bahasa dalam struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia, fungsi sintaksis terdiri dari 5 unsur utama. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelaku tindakan atau yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya sebagai berikut. Andi sedang belajar di perpustakaan. Subjeknya adalah Andi. Kucing itu tidur di atas kursi. Subjeknya adalah kucing. Selanjutnya ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menyatakan tindakan subjek atau menerangkan keadaan subjek. Predikat umumnya berupa verba, frasa verbal, adjektiva, frasa adjektival, nomina atau frasa nominal. Contohnya sebagai berikut. Andi sedang belajar di perpustakaan. Predikatnya adalah sedang belajar. Selanjutnya, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya muncul pada kalimat yang predikatnya berupa verba transitif. Objek selalu berada langsung di belakang predikat. Contohnya sebagai berikut. Adik membaca buku cerita. Objeknya adalah buku. Ayah membeli mobil baru. Objeknya adalah mobil. Selanjutnya, pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Pelengkap mirip dengan objek, tetapi tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif dan posisinya tidak selalu langsung di belakang predikat. Contohnya sebagai berikut. Ayah menjadi kepala sekolah tahun ini. Ibu bertemu dengan teman lamanya kemarin. Keterangan. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, sebab atau tujuan. Keterangan bersifat mana suka, tidak wajib, dan posisinya dapat dipindahkan. Contohnya sebagai berikut. Kami berenang di kolam renang kemarin. Setiap pagi, ayah berolahraga di taman. Dia berjalan dengan cepat menuju sekolah. Keterangannya ini kemarin, di taman, dan sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan poin berikutnya yaitu struktur kalimat. Struktur kalimat bahasa Indonesia memiliki beberapa pola dasar. Pola-pola ini menunjukkan susunan fungsi sintaksis dalam kalimat. Pola yang pertama yaitu pola SP. Pola kalimat sederhana yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, anak itu menangis. Anak itu berfungsi sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Yang kedua, pola SPO. Pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Predikat pada pola ini biasanya berupa verba transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, adik membaca buku. Adik sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Yang ketiga, pola SPP. Pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, Bibi bekerja sebagai perawat. Bibi sebagai subjek bekerja sebagai predikat dan sebagai perawat di sini berfungsi sebagai pelengkap yang menjelaskan pekerjaan si Bibi. Lalu, yang keempat, terdapat pola SPOP. Pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru. Ibu sebagai subjek membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan sepatu baru sebagai pelengkap. Kemudian yang kelima, pola SPOK. Pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Doni membaca buku di perpustakaan.
Doni sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan di perpustakaan sebagai keterangan yang menunjukkan tempat. Terus kemudian yang terakhir yaitu pola SPK, pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, kami berenang di kolam. Kami sebagai subjek berenang sebagai predikat dan di kolam sebagai keterangan tempat yang memperjelas aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Nah, meskipun struktur kalimat bisa bervariasi dan fleksibel, setiap susunannya tetap harus mengikuti kaidah tata bahasa yang benar. Hal yang paling penting dalam sebuah kalimat adalah keberadaan unsur subjek dan predikat, karena tanpa dua unsur ini, kalimat tidak bisa dikatakan lengkap atau utuh. Sekian dari saya. Bentuk kalimat berdasarkan fungsi komunikatif. Yang pertama yaitu kalimat deklaratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat deklaratif adalah kalimat berupa pernyataan yang memiliki ciri intonasi turun atau datar. Umumnya, kalimat deklaratif mengandung arti yang memberitahukan atau menyatakan sesuatu. Menurut Rahadi, kalimat deklaratif adalah suatu kalimat yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi seperti kejadian tertentu kepada mitra tutur, baik itu pembaca maupun lawan bicara yang menjadi pendengar. Ciri-ciri kalimat deklaratif bersifat informatif yang digunakan untuk menyampaikan informasi, baik berupa fakta maupun opini. Tujuannya adalah untuk memberitahu sesuatu kepada pembaca atau pendengar secara jelas. Kemudian, tidak bersifat memaksa yang disampaikan secara netral, tanpa paksaan atau tekanan. Informasi yang diberikan hanya bertujuan untuk menyampaikan, bukan untuk meminta respon atau reaksi tertentu. Kemudian, tidak memerlukan tanggapan langsung dari lawan bicara karena informasinya sudah lengkap dan tidak bersifat interaktif seperti pertanyaan atau perintah. Menggunakan intonasi netral yang bersifat datar atau tenang, tidak naik seperti pertanyaan ataupun menekan seperti perintah. Serta diakhiri dengan tanda titik sebagai penanda bahwa informasi telah selesai disampaikan. Kemudian, contoh kalimat dari kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Tia pergi ke sekolah pukul 7. Dalam bahasa Inggris, she is talented musician. Kemudian dalam bentuk kalimat negatif dalam bahasa Indonesia, toko itu tidak buka pada hari Minggu. Dan dalam bahasa Inggris, I don't like coffee. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan guna memperoleh jawaban atau informasi dari lawan bicara. Biasanya diakhiri dengan tanda tanya dan memiliki intonasi naik saat diucapkan. Terdapat dua jenis kalimat interrogatif. Yang pertama, jenis pertanyaan ya atau tidak, yang bisa dijawab dengan jawaban ya atau tidak, dan biasanya diawali dengan kata apakah. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Dan jenis yang kedua, pertanyaan dengan kata tanya, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Gunanya mendapatkan informasi lebih lengkap. Untuk contohnya, apa yang sedang kamu baca? Ciri-ciri kalimat interrogatif adalah diakhiri tanda tanya, memiliki intonasi naik, dan diawali kata tanya atau kata bantu. Jadi kalimat interrogatif ini kita gunakan saat ingin bertanya atau mencari tahu sesuatu dari orang lain. Baik, berikut merupakan penjelasan dari saya, Sonya Aivia Zahra Syaputra selaku presenter. Saya akan menjelaskan perbandingan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif dalam bahasa Indonesia dan Inggris memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk bertanya. Tetapi struktur dan penggunaannya berbeda. Dalam bahasa Indonesia, pertanyaan umumnya mempertahankan urutan subjek predikat dan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, atau kapan.
serta partikel kah dalam bentuk formal. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Sementara itu, bahasa Inggris menggunakan inversi subject auxiliary verb. Contohnya, have you eaten? Dan kata tanya seperti what, who, atau when untuk mempertanyakan pertanyaan ya atau tidak. Bahasa Indonesia mengandalkan intonasi atau partikel kah, sedangkan bahasa Inggris memerlukan auxiliary verb di awal. Contohnya, do you like coffee? Selain itu, dalam pertanyaan teks, bahasa Indonesia memakai partikel seperti bukan atau ya, kamu sudah makan bukan? Sementara bahasa Inggris menggunakan frasa seperti don't you atau isn't it? Contohnya, you have eaten, haven't you? Dengan demikian, meskipun tujuannya sama, kedua bahasa ini memiliki aturan dan pola yang berbeda dalam membentuk kalimat interrogatif. Sekian penjelasan dari saya. Halo semuanya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang jenis kalimat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif itu? Jadi, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, ajakan, larangan, atau permintaan kepada seseorang agar melakukan sesuatu atau justru tidak melakukan sesuatu. Contoh sederhananya itu seperti jangan duduk di sana atau tolong ambilkan buku itu. Kalimat ini biasanya tidak menyebutkan subjek secara langsung karena subjeknya sudah dipahami, yaitu kamu atau Anda. Nah, ciri-ciri kalimat imperatif itu adalah 1. Menggunakan kata kerja bentuk dasar, misalnya ambil, tutup, diam. Nah, yang kedua, subjeknya tidak disebutkan tapi dimengerti dari konteks, dari si penutur. Nah, yang ketiga, sering menggunakan kata penegas atau penghalus seperti tolong, harap, mari, ayo, serta akhiran seperti lah atau kan. Yang keempat, dalam lisan punya intonasi perintah. Dalam tulisan biasanya diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Yang terakhir yaitu tujuannya jelas. Yang artinya meminta lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Nah, perbandingan kalimat imperatif bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Meskipun struktur bahasanya berbeda, fungsi kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebenarnya sama, yaitu untuk memberikan perintah, larangan, permintaan, atau ajakan. Nah, perbedaannya itu yang pertama dari segi struktur ya, struktur dasar. Keduanya menggunakan kata kerja bentuk dasar tanpa menyebutkan subjek. Contoh dalam bahasa Indonesia, buka pintu. Dalam bahasa Inggris, open the door. Nah, yang kedua yaitu kalimat ajakan. Bahasa Indonesia menggunakan mari atau ayo. Sedangkan bahasa Inggris menggunakan let's. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, mari belajar bersama. Dalam bahasa Inggris, let's study together. Selanjutnya yaitu kalimat larangan. Bahasa Indonesia biasanya diawali dengan jangan. Dalam bahasa Inggris menggunakan don't atau do not. Contoh, dalam bahasa Indonesia jangan ribut. Sedangkan dalam bahasa Inggris don't make noise. Selanjutnya yaitu kata penghalus atau penegas. Bahasa Indonesia mengenal kata seperti tolong, harap, lah atau kan. Sementara dalam bahasa Inggris digunakan please atau do untuk kesan lebih sopan. Contoh, dalam bahasa Indonesia, tolong ambilkan buku itu. Dalam bahasa Inggris,
Please pass me the book. Ya, selanjutnya yaitu intonasi dan tanda baca. Keduanya bisa diucapkan dengan intonasi tegas atau datar, tergantung konteksnya. Dan biasanya diakhiri dengan tanda seru atau titik. Jadi, kalimat imperatif itu sebenarnya sangat sering kita gunakan baik saat memberi perintah, ajakan, atau bahkan permintaan yang sopan. Dengan mengenali ciri-cirinya, kita bisa lebih paham bagaimana menyusun dan memahami kalimat ini, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku presenter. Saya Araya Azahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Saidatun Azizah akan menjelaskan perbandingan kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalimat imperatif digunakan untuk menyampaikan perintah, larangan, permintaan, atau ajakan. Secara fungsi, kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki kesamaan namun berbeda dalam strukturnya. Yang pertama, perbedaannya yaitu terletak dalam struktur dasar. Kedua bahasa menggunakan kata kerja bentuk dasar tanpa menyebutkan subjek secara eksplisit, karena subjek dipahami. Contohnya adalah dalam bahasa Indonesia, buka pintu. Kemudian dalam bahasa Inggris, open the door. Yang kedua yaitu kalimat ajakan. Bahasa Indonesia menggunakan kata seperti mari atau ayo. Sedangkan bahasa Inggris menggunakan let's. Contoh, dalam bahasa Indonesia, mari belajar bersama. Dalam bahasa Inggris, let's study together. Ketiga, kalimat larangan. Dalam bahasa Indonesia, larangan diawali dengan kata jangan. Sementara dalam bahasa Inggris digunakan don't atau do not. Contoh dalam bahasa Indonesia, jangan ribut. Dalam bahasa Inggris, don't make noise. Yang keempat, kata penghalus atau penegas. Bahasa Indonesia mengenal penggunaan kata seperti tolong, harap, serta akhiran lah atau kan untuk memperhalus perintah. Sedangkan bahasa Inggris menggunakan please atau menambahkan do untuk kesan lebih sopan. Contoh dalam bahasa Indonesia, tolong ambilkan buku itu. Dalam bahasa Inggris, please pass me the book. Yang kelima, intonasi atau tanda baca. Keduanya dapat menggunakan intonasi tegas atau datar, dan biasanya diakhiri dengan tanda seru atau titik, tergantung dalam konteks kalimat. Terima kasih. Konklusi dari pembahasan kami hari ini yaitu sintaksis adalah bagian dari linguistik yang mempelajari cara menyusun kata dalam kalimat, termasuk hubungan antara subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Kalimat memiliki berbagai bentuk dan fungsi, seperti kalimat deklaratif yang menyampaikan informasi, kalimat interrogatif yang mengajukan pertanyaan, dan juga kalimat imperatif yang memberikan sebagai perintah atau ajakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.